Dan jika kamu nyaman, dirimu nyaman dengan kemalasan, ada yang nyaman dengan kemalasan? Masih ada di sini. Nyaman kalau malas. Kalau suruh sholat, tidak nyaman. Suruh tahajud, tidak nyaman. Suruh membaca azkar dengan hati yang hadir, tidak nyaman. Kalau suruh tidur, nyaman. Suruh makan, nyaman. Suruh minum, nyaman. Orang yang seperti ini berarti belum mampu meningkatkan dirinya dari derajat kehewanan. Lihat hewan tuh. Kalau makan nyaman enggak? Tidur nyaman enggak? Minum nyaman enggak? Nyaman. Coba suruh ngaji Quran hewan tuh. Bahkan ketika ada di masjid misalnya, ketika ada di masjid, ketika ada depan Quran, ketika sedang berpikir kepada Allah, ketika sedang sholat, perbedaan antara munafik dengan mukmin, mereka ketika ada di hal-hal seperti itu bagaikan ikan yang ada di dalam air. Gimana ikan yang ada di dalam air? Nyaman apa tidak? Kalau munafik bagaikan ikan yang ada di luar air. Bagaimana dia? Menggelepar, pengen cepat selesai, bosan, sumpek dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, bahkan di akhirat, adalah orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah dengan merasa nyaman berada di tempat-tempat baik seperti pesantren. Nyaman dia di pesantren. Kenapa? Saya bisa beribadah dengan tertib, saya tidak bisa melihat perempuan yang bukan muhrim, saya tidak terganggu dengan maksiat, saya tidak terganggu dengan ini. Ada yang memberitahu saya, ada yang mengajari saya tiap hari, ada yang membimbing tiap hari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nyaman. Itu tandanya orang beruntung. Orang baik. Tapi saya merasa tidak nyaman berada di situ. Kalau begitu saya keluar saja. Berjuanglah untuk menjadi orang yang beruntung, karena keberuntungan itu bukan jatuh dari langit tetapi diperjuangkan. Tapi tiap hari saya enggak betah, tiap hari saya tidak nyaman. Ya tiap hari kita, jangankan kamu, jangankan kita. Orang-orang itu terus digoda, orang-orang yang soleh itu terus digoda oleh setan, terus digoda. Setan itu aplusan. Jadi setiap orang itu tidak pernah ada satu detik pun yang lepas daripada godaan setan. Terus digoda. Ada piket, ada shift dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian. Sekali ngegoda bukan satu setan, 20 setan, 10 setan, 30 setan. Naik tingkatan batinnya, naik tingkatan imannya, setan naiknya kelas 3, setan kelas 2 undur, naik ganti yang setan kelas 3. Apapun lini kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, pekerjaannya apa, kegiatannya apa, kebiasaannya apa, jadwalnya apa, setan sudah seminarkan, sudah konferensikan, sudah pelajari dengan matang. Kalau ini begini harus begini, kalau ini begini cara mencegahnya begini. Itu setan sudah. Kalau kita tidak sadar bahwa kita setiap hari digoda setan, ditarik oleh setan, mau dicelakakan oleh setan, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa benteng dari setan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal soleh, lewat kedekatan dengan orang-orang soleh, dan lewat doa-doa salihah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nabi saja mengajarkan berdoa seperti itu dan mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Antaranya juga Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Doanya Nabi, ya Allah berikan dalam diri kami, jiwa kami ini ketenangan, ketakwaannya.
Wa zakkiha, dan sucikan ya Allah jiwa kami ini, hati kami sucikan. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikan. Kalau Allah mau mensucikan, kun fayakun. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemilik jiwa kami, hati kami ini adalah milikmu ya Rabb. Engkau lebih tahu, engkau lebih paham, engkau lebih mampu, engkau lebih bisa. Berapa kali doanya setiap hari? Cukup sekali? 100 kali pun tidak dianggap cukup. Kenapa? Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya dalam 24 jam kita ini ada nafahat, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingat, fata'arradu laha, segeralah menyambut pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian-pemberian Allah itu tidak ada yang lebih besar dari dua hal. Tidak ada yang lebih menjanjikan daripada dua hal. Pertama, pada saat kita sujud dalam salat kepada Allah, dan yang kedua, sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Saat kalian baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti yang menjadi kebiasaan kita setiap malam, itu pada saat itu Allah sedang memanggil. Hal min talibin, hal min mustaghfirin, hal min da'in. Pada saat Allah memanggil seperti itu, kita sedang mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta sama Allah mudah-mudahan taufik, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan dapat hati yang khusyuk, hati yang takut pada Allah, mudah-mudahan orang tua dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, mudah-mudahan orang tua diberkahi rezekinya, mudah-mudahan kaum muslimin. 200 kali kalian baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu kali saja kalian tidak hadir hati ketika membaca ya Allah, ya Allah, itu akan kalian sesali di akhirat. Akan kalian nyesal sekali. Sebab apa? Sebab kalian melihat teman-teman dari kalian yang membaca dengan hal yang sama, sudah seperti bintang jauhnya berada di posisinya. Ditanya, ya Allah, itu teman saya, bareng sama saya, ibadahnya sama, kenapa dia ke situ? Bisa saja jawaban Allah, karena waktu malam tertentu kamu baca ya Allah, ya Allah 200, dia genap 200 dengan hati yang hadir, sementara kamu ada satu ya Allah yang kamu ucapkan dengan hati yang ghafil. Na'udzubillahi min